Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi semuanya. Boker Tov, puji Tuhan. Kembali lagi saya menjumpai Anda dimanapun Anda berada. Hari yang baik, hari yang luar biasa, harinya Tuhan. Sekali lagi harinya Tuhan. Dan apa yang Tuhan sediakan buat kita di hari-harinya Tuhan semakin lama semakin nyata. Dan Tuhan betul-betul mau supaya kita mengalami apa yang Dia katakan. Haleluya, selamat bergabung buat Anda semua. Dan yang baru pertama kali bergabung, welcome. Mari kita sapa satu dengan yang lain. Katakanlah good news, itu kabar baik ya. Saya kemarin baru di interview oleh satu program acara TV namanya Good News. Ya memang betul, karena every day it's a good news. Nah sekarang kembali kita ada di dalam harinya Tuhan. Kita siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. I welcome again every one of you. Ayo mari kita sapa dia di pagi hari ini. Mari kita katakan terima kasih buat pagi hari yang kau berikan buat kami. Hari yang penuh dengan pengharapan, sebab di dalam hari yang kau berikan selalu ada firman. Dan oleh karena itu kami bergairah Tuhan. Kami harus mendapatkan firman itu. Dan kami akan mengalami firman itu. Sebab firman adalah pengharapan kami. Firman-Mu adalah masa depan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Dahsyat sekali. Masih kita berbicara soal topik being aggressive atau sikap agresif yang kita lihat di dalam Alkitab, yang firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran kemarin ya. Karena memang Tuhan mau lihat orang-orang yang memiliki kerinduan. Dia menyediakan janji, Dia memberikan pengharapan, Dia memberikan masa depan. Tapi dia juga mau lihat orang-orang yang mau merebutnya, yang mau menggapainya istilahnya. Dia mau lihat orang-orang yang mau mencari dia dengan segenap hati. Jadi kalau Yesus sendiri bilang di dalam Matius pasal yang kelima kemarin, yaitu di ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggris dikatakan blessed ya, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hari ini kembali saya mau lanjutkan. Sebab apa? Firman Tuhan itu adalah betul-betul pengharapan. Firman Tuhan itu adalah jawaban. Firman Tuhan itu adalah perlindungan. Firman Tuhan itu adalah jaminan untuk kita lalui hari-hari kita. Karena hari-hari yang kita lalui itu adalah hari-hari yang sudah terencana oleh Tuhan. Di luar sana penuh dengan ketidakpastian. Di luar sana gelap, kekelaman menutupi bumi. Ingat ya, Yesus 60 berkata kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Berarti kesulitan semakin sulit dan semakin sulit. Alkitab pun berkata bahwa semakin hari-hari berlanjut, orang-orang yang ada di luar Kristus itu semakin kompleks. Bukan hanya gelap, tapi sudah semakin kelam. Karena memang iblis juga berusaha menghancurkan setiap manusia. Dan kalau bisa orang-orang pilihannya juga. Tetapi kita adalah orang-orang yang ditetapkan untuk mengalami kebenaran itu. Kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk mengalami. Jadi di dalam perenungan kita sepanjang waktu ini, berkali-kali Tuhan berbicara kepada saya bahwa kita punya hak terjamin di dalam Dia. Kita punya masa depan di dalam Dia. Tapi untuk kita mencapainya, kita punya perjalanan yang harus kita lalui. Kita harus meresponi firman. Dalam kita meresponi firman, tentunya sekali lagi ada hal-hal yang dulunya menguasai kita, yaitu hal-hal dosa yang menguasai kita, menjadi penghalang untuk kita maju dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kita setiap hari mendengar firman Tuhan. Tuhan mau itu pengikat kita itu betul-betul terlepas, supaya kita betul-betul mengalami perpindahan. Ya, ini rangkuman dari apa yang saya bagi selama ini, supaya kita mengalami perpindahan masuk di dalam perjalanan, di mana perjalanan yang kita lalui adalah perjalanan disebut juga perjalanan di mana Tuhan ada di situ. Penyediaan Tuhan ada di situ. Dan akhirnya kita menjadi saksi dari kebesarannya. Nah, hari ini saya mau juga kita lihat bagaimana seorang Rasul Paulus ya. Dia adalah seorang yang Tuhan bukakan tentang misteri penciptaan. Rasul Paulus dibukakan untuk melihat rancangan Tuhan di dalam Kristus itu begitu luar biasanya. Sehingga ketika itu dibukakan kepadanya, dia melihatnya, dia mau mengejarnya. Dan dia terus mengejarnya sambil dia memberitakan tentang rahasia di dalam Kristus. Sambil dia mengejarnya.
Dia tidak hanya mau menyampaikan kepada orang banyak, tetapi sambil dia mengajar kepada orang lain, memberitakan tentang Kristus dan rahasia Kristus itu, dia pun sikapnya adalah sikapnya agresif dan terus mengejar apa yang dibukakan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus itu. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 dan 14. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 12 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dia agresif ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Lihat, agresif ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Pertama, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kedua, ayat berikutnya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh dia, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Satu sikap agresif yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika Roh Tuhan mulai membukakan hal-hal yang tersimpan di dalam diri Tuhan lewat Kristus Yesus. Dan dia mulai melihat hal-hal yang menekan hidupnya, dan dia bisa melihat juga apa yang ada di depannya. Kemudian dia mulai bertindak ya. Dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, tapi dia mengejarnya. Dia mengejar, lalu dikatakan dia mengejar, dia melupakan apa yang ada di belakangnya, mengarahkan diri apa yang di hadapannya, dan berlari-lari kepada tujuan. Dia mengerti ada purpose, ada tujuan dari kebenaran yang dibukakan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah teladan yang dia perlihatkan. Dia tidak hanya mengajar kepada orang lain. Dia tidak mengajar itu, tapi dia mengejarnya. Dia mau bersama-sama dengan setiap orang yang ada bersama-sama dengan dia untuk mengejar. Nah, ini ada satu kehidupan yang bukan agamawi menurut saya. Sebab kalau kehidupan yang agamawi adalah satu kegiatan spiritual yang rutinitas, yang setiap waktu diadakan satu kebiasaan rutinitas. Tapi Paulus ini, dia melihat masa depan di dalam Kristus. Dia melihat di dalam Kristus ada jaminan. Dia melihat ada panggilan di dalam Kristus. Dia melihat ada tujuan. Dia melihat ada rencana Tuhan. Dia melihat itu semua. Maka dia berkata, aku bukan seolah-olah aku telah menangkapnya. Ketika dia memberitakan Injil itu kepada orang lain. Injil itu adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Injil adalah masa depan. Injil adalah satu realita yang lain. Injil adalah satu pengharapan, jaminan buat kehidupan setiap orang. Makanya Rasul Paulus pun mengejarnya. Demikian pula saya, ketika Tuhan menyingkapkan hal ini, saya terus mengejarnya. Orang yang mengejar Injil, orang yang mengejar firman, adalah orang yang mempunyai yang bersemangat, yang berapi-api. Sebab apa yang dilihat dari Injil itu adalah pengharapan, adalah masa depan di mana kita perlu untuk mendapatkannya. Nah, lewat live streaming ini saya mau katakan kepada Anda semua, let us all run after the word. Chase the word of God. Let us pursue. Mari kita mengejarnya. Sebab ketika kita betul-betul menerima firman, kita mengejarnya, maka di situ kita bisa melihat ada masa depan. Ada begitu banyak orang yang sudah mentok di sana sini. Mereka berupaya untuk menghidupi rumah tangga mereka, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Maka itu saya katakan, kalau kita tidak mengejar Kristus, kita menjadi bahan permainan oleh kuasa kegelapan. Kita terjerat oleh permainan setan. Tapi kalau kita mengejar Injil, kita mengejar firman, kita menghauskannya, kita lapar akan firman Tuhan dan kita kejar, maka lihat akan terjadi perbedaan. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang firman Tuhan katakan, yaitu mujizat, yaitu janji Tuhan, dan pengharapan yang kita lihat lewat Injil, kita akan alami betul-betul. Karena memang dosa membuat manusia hancur, tapi firman Tuhan, Injil, kebenaran yang diberikan, itu memulihkan keadaan kita kembali. Kalau kita terus mengejarnya, maka firman Tuhan itu pada akhirnya menjadi fondasi dalam hidup kita. Dan
ketika firman Tuhan itu terus kita renungkan setiap hari, dia menjadi fondasi, dia menjadi landasan yang kuat. Dan kita bisa melihat di dalam firman betul-betul ada masa depan. Saya berulang-ulang mengatakannya ini kepada Anda dimanapun Anda berada. Karena memang di hari-hari yang susah, di hari-hari yang gelap akan terjadi perbedaan bagi orang-orang yang mengejar firman. Dan bagi orang-orang yang tidak mengejar firman, masih ada harapan. Roh Kudus katakan kepada saya dengan kuat, perbedaan ini akan segera dimulai. Apalagi ketika saya melihat waktu-waktu Tuhan hari-hari ini, di mana firman Tuhan katakan dia akan memuliakan namanya. Saya katakan dimanapun saya berada, saya katakan we are in the season that he is going to glorify his name again. Kita ada di musim di mana dia akan memuliakan namanya. Dan berbahagialah orang-orang yang ada namanya, yang termeterai oleh namanya. Karena ketika dia memuliakan namanya, kemudian orang-orang yang dimeteraikan dengan namanya itu meresponi firmannya, maka orang-orang itu juga akan dimuliakannya. Siapakah orang-orang yang akan dimuliakannya? Mereka yang memiliki namanya, tapi mereka juga yang mengejar firman-Nya, yang menghauskan dan melaparkan firman itu. Maka kalau Tuhan berkata waktunya telah tiba, nama Tuhan dipermuliakan, maka orang-orang itu juga akan dimuliakan. Berarti mereka akan mengalami kelepasan yang luar biasa. Mereka akan mengalami mujizat yang luar biasa. Karena pada akhirnya mereka akan menjadi saksi dari firman yang mereka kejar, dari firman yang mereka nanti-nantikan. Sebab inilah saatnya setiap orang yang ada namanya, kemudian mengejar firman-Nya, yang semuanya agresif untuk mendapatkan firman-Nya, orang-orang itu akan dimuliakan. Makanya saya yakin bahwa setiap kali Anda berjumpa dengan saya lewat acara ini, saya yakin bahwa you are running after the word, you are chasing after the word, you are pursuing the righteousness, you are pursuing the word of God. Anda mengejar firman Tuhan, Anda berlari untuk mengejarnya. Maka itu saya katakan terus berlari, terus mengejarnya. Karena Tuhan adalah adil. Remember, the Lord is just. Tuhan adalah adil. Orang-orang yang mengejar firman, yang agresif mencari firman, keadilan Tuhan berlaku di situ. Karena Tuhan melihat barang siapa yang mencari Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran, itu akan diberkati dan dibedakan. Disitulah keadilan Tuhan menjadi nyata. Anda ingat Yesaya 30 ayat 18? Yesaya 30 ayat 18, just in case kalau Anda tidak ingat, saya bacakan lagi di Yesaya pasal 30 ayat 18 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan ya. Tuhan, sebab itu Tuhan menantikan saatnya. Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini dia loh. Ini keadilan Tuhan berlaku bagi mereka yang mencari Tuhan, bagi mereka yang mengejar. Tuhan suka dengan orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan suka dengan orang yang mengejar. Tuhan suka dengan orang yang agresif dan mengejar firman. Itu berarti orang itu fokus kepada firman dan keadilan Tuhan berlaku di situ. Kalau kita mengejar yang lain bukan firman Tuhan, maka keadilan Tuhan juga berlaku. Artinya begini, kalau kamu mengejar yang lain, maka kamu pun tidak akan memperoleh apa yang Tuhan sediakan. Kamu berusaha cari yang lain, silakan kamu mencari yang lain. Tapi kalau kamu mengejar firman-Nya, maka keadilan Tuhan juga berlaku. Bahwa mereka yang mengejar firman, mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka berhak untuk menerima kebenaran. Mereka berhak untuk dibela. Mereka berhak untuk dipulihkan. Hati kita ini, keputusan di dalam hati kita itu yang menentukan perjalanan kita di depan. Jadi waktu hati kita berkata, aku harus mengejar firman. Aku mau supaya firman tergenapi. Aku harus lihat menyelaraskan hidupku. Bagaimana supaya firman Tuhan terjadi dalam hidupku. Nah, orang-orang itu yang disukai oleh Tuhan. Kita sebaiknya adalah orang-orang yang semakin hari semakin agresif semakin agresif dan bersungguh-sungguh untuk mengejar firman Tuhan. Karena orang-orang yang agresif mengejar firman, orang-orang itu adalah mereka yang mempunyai prioritas yang tinggi, prioritas yang utama untuk firman Tuhan. Karena dalam hidup kita ada begitu banyak prioritas. Ada begitu banyak yang bisa kita fokuskan, mana yang utama dalam hidup kita. Apakah karier, apakah pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan selalu mau supaya firman ada di dalam hati, firman ada di dalam pikiran, firman ada di dalam mulut. Dan selalu keluarganya akan selalu ada firman.
orang-orang yang memprioritaskan firman, dia akan menjadi saksi, dia akan memberkati keluarganya, dia akan mengajar seluruh anak-anaknya untuk hidup di dalam firman. Itu tanda dari orang-orang yang mengejar firman. Di mulutnya selalu ada firman, di dalam sikapnya selalu sesuai dengan firman, dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam motivasinya selalu ada firman. Ingat, ada ayat lain yang juga berkata begini, whatever you do it for the Lord. Apapun yang kamu lakukan itu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Jadi apapun yang dikerjakan selalu ada hubungannya dengan firman. Itulah tanda-tanda orang yang memprioritaskan firman, yang mengejar firman, yang menanti-nantikan Tuhan. Dan biarlah Anda adalah orang-orang yang ditunggu oleh Tuhan, kata Yesaya 30 ayat 18. Biarlah kita adalah orang-orang yang ditunggu oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang agresif, yang mengejar firman. Dan disitulah kita akan lihat dia menyayangi kita dan dia akan menolong dan memberkati kita. Amin, amin. Have a good day today. Have a good chase. Selamat menikmati hari ini. Selamat mengejar Tuhan. Dan pengejaran kita akan firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab dia adalah adil. Dia adalah benar. Dan kita akan mengalami apa yang menjadi bagian kita. Praise God. Ya, biar hari ini menjadi hari yang luar biasa. Jangan takut menghadapi apapun juga. Bersama dengan firman. Bersama dengan Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman, lihatlah pertolongan Tuhan akan menjadi nyata. So I speak again this firman Tuhan. Aku lepaskan firman Tuhan. Aku melepaskan hal ini kepada Anda. Perkataan Tuhan akan menjadi perlindungan bagimu. Pembelaan Tuhan akan menjadi nyata dalam hidupmu. Dan kita atau Anda akan dijadikan saksi dari kebesaran firman-Nya. Dari firman-Nya yang adalah ya dan amin. Dari kebenarannya yang diberikan kepada kita. Lihatlah ke depan dan berlari-larilah seperti Paulus berlari-lari. Seperti juga saya terus mengejar. Biarlah itu menjadi moto kita di kapanpun setiap hari. Bahwa my eyes, my heart are towards the Lord. Mataku, hatiku hanya tertuju kepada Dia. Dan aku mau mengejar apa yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri. Praise the Lord, praise the Lord. Ya, sekali lagi selamat have a good day today. Have a good chase ya. Selamat menempuh hari yang baru ini lagi. Biarlah hari ini adalah hari di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut buat Anda yang ada di seputar Jakarta. Besok kita ada pertemuan prophetic gathering di Setiabudi One, lantai 3, ruangan Covenant Life Church. Mari hadir bersama saya besok hari. Kita nikmati lagi firman Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, dan kita terus mengejar. Setiap kali ada kesempatan untuk kita mendapatkan firman, setiap kali ada kesempatan untuk kita berjumpa dengan Dia, pergunakanlah kesempatan itu. Jadi kalau Anda tidak ada acara besok malam, come and join with us. Sampai jumpa besok. Sampai ketemu lagi dalam perenungan yang berikut. I love you. I love you. I love you. Have a good chase. Have a good day. Praise the Lord. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoiced. Stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive. And stay connected with His covenant. Praise the Lord. Ayo kita sama-sama being aggressive for the Lord. For His word. Yes. Inilah kerinduan kami Tuhan. Apa yang Kau bukakan kepada kami, kami harus mendapatkannya. Sebab kami tahu perlindungan kami ada di dalam firman-Mu. Pengharapan kami dan masa depan kami, pemulihan kami ada di dalam firman-Mu Aba. Dan kami menanti-nantikan Engkau. Terima kasih buat hari ini. Haleluya. Amin. Amin. And amen. My Lord. Wow, luar biasa. Seperti api dan kegairahanku padanya sungguh-sungguh. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. God is great.